Baik, dalam video kali ini, saya Angelina Fethi Ayuni dengan NIM 1803030147 akan menjelaskan atau memaparkan isi dari artikel yang saya buat dengan judul Korupsi di Nusa Tenggara Timur didominasi penyalahgunaan wewenang. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Tercatat bahwa selama tahun 2018, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani kasus korupsi sebanyak 178 kasus. Dari kasus tersebut, paling banyak melibatkan aparatur sipil negara. Korupsi pun terdiri dari berbagai bentuk dan terjadi di berbagai sektor. Dalam artikel ini, saya akan membahas mengenai definisi dari korupsi dan bagaimana berjalannya tindakan korupsi, apa penyebab tindakan korupsi, dan bagaimana cara memberantas korupsi. Yang mempengaruhi tumbuhnya korupsi disebabkan karena timbulnya konsentrasi kekuasaan dan korupsi berdasarkan cara pandang, budaya korupsi, tradisi, percakapan, dan kesinambungan tersembunyi hukum dan korupsi. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk terus mempertahankan nilai-nilai tersebut, tentu pemerintah yang memegang kekuasaan sekaligus masyarakat harus secara berdamping memegang teguh prinsip tersebut. Sebagai negara demokrasi yang menjadi pemegang kekuasaan dan di sini mempunyai peran sebagai wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara luber, jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil. Akan tetapi, pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh rakyat tersebut masih saja ada yang terjerat kasus korupsi. Di sini banyak yang bertanya-tanya apakah terdapat hal yang salah dari para pejabat pemerintahan di balik pencalonannya sebagai wakil rakyat, serta apakah penyelenggaraan pemilihan umum tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita akan masuk pada pembahasannya. Kasus-kasus tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur didominasi tindak penyalahgunaan kewenangan pegawai negeri sipil atau PNS. Karena itu, pasal yang digunakan jaksa adalah pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Tritwar Angsar, sarjana hukum, pada Kamis tanggal 31 bulan 12 2015 menanggapi keluhan para tersangka dan narapidana kasus korupsi terkait penggunaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang PTPK dan pasal 55 KUHP dalam penerapan hukum di pengadilan. Seperti narapidana atau napi, kasus korupsi di Lapas Kupang mengaku tidak menikmati uang negara, tetapi dihukum karena kesalahan administrasi proyek. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang PTPK harus ditinjau kembali. Dalam menangani kasus korupsi, umumnya jaksa menggunakan pasal 1 sampai 12 Undang-Undang PTPK dan pasal 55 KUHP. Memang yang kerap digunakan pasal 2 dan 3 lantaran para pihak yang terlibat itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan tindakannya adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Dikatakan kasus korupsi itu umumnya berjamaah, karena itu tidak mungkin satu orang saja yang melakukan korupsi. Sehingga selain pasal dalam UU PTK, maka pasal lain yang digunakan jaksa adalah pasal 55 KUHP. Dicontohkannya kenapa panitia PHO dan FHO atau kuasa penggunaan anggaran bisa dijadikan tersangka meski mungkin hanya melakukan tanda tangan. Tanpa peran panitia, maka suatu perbuatan korupsi tidak akan terjadi. Contohnya, panitia menandatangani serah terima barang atau membuat berita 100% bahwa barang sudah sesuai spesifikasi sehingga pencairan dilakukan. Padahal kenyataannya belum terbukti, maka panitia bisa diproses hukum. Lebih lanjut dijelaskan, jika proyek itu belum selesai 100%, atau barang yang diadakan tidak sesuai spesifikasi, maka tindakan panitia menurut undang-undang dapat dinilai telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
Mengenai permintaan untuk merevisi Undang-Undang PTPK, menurut Ridwan, itu adalah hak dari setiap orang untuk menyampaikan pendapat atau saran. Namun, jika akan direvisi, Ridwan pun menyarankan agar ancaman hukuman khususnya terkait denda bagi terpidana korupsi itu bisa juga menjadi bahan pertimbangan karena perbandingannya tidak sesuai. Pihak kejaksaan tentunya menghargai inpres itu, namun inpres itu tidak serta-merta sebagai hukum BPK atau perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat jaksa tidak bisa melakukan proses hukum, yakni penyelidikan dan penyidikan sebelum proyek itu selesai. Jika indikasi korupsinya sudah jelas terjadi, maka meski proyek belum selesai dikerjakan, jaksa bisa melakukan penyelidikan dan penyelidikan serta penanganan.